Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam bagi mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya, dan masyarakat umum yang membutuhkan informasi mengenai jasa pemasaran pada umumnya. Hari ini kita berada di kelas saya lagi. Saya Haryadi Triwahyu Putra, dosen saudara untuk mata kuliah riset pemasaran. Hari ini merupakan pertemuan kita yang kelima, dan sudah masuk ke L2 dengan materi yaitu menyusun kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Baik saudara, selamat belajar dan selamat menyaksikan. Kita agak sedikit mengulang ya materi yang lalu mengenai identifikasi masalah, kalau ada perumusan masalah juga, dan juga di sini ditambah mengenai pelingkupan atau scoping ya, dimana untuk membuat kerangka pemikiran ini diperlukan kegiatan mengidentifikasi masalah kembali, lalu pelingkupannya, dan juga perumusan masalah. Oke, kita bahas satu persatu mengenai definisinya dulu ya. Jadi identifikasi masalah itu merupakan satu proses penting dalam mencari isu atau hal yang akan diteliti ya. Lalu kalau scoping atau pelingkupan itu merupakan proses memilah isu-isu yang akan dijadikan objek penelitian saudara ya. Lalu perumusan masalah itu merupakan menyatakan dugaan atau perakiraan Anda tentang faktor penyebab kenapa masalah itu muncul atau ada. Nah, perumusan masalah nanti kita juga pada akhirnya bisa membuat suatu hipotesa untuk saudara ya. Saudara, di sini saudara bisa melihat bahwa kerangka pemikiran itu ya ada di bagian yang merah gitu ya. Nah, jadi di kerangka pemikiran nanti kita bisa mengembangkannya lebih lanjut lagi. Oke, yang panah yang sebelah kiri itu saudara silakan baca ya, itu merupakan contoh saja gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai urutan-urutan dari kerangka pemikiran ini. Oke, kita kemarin sudah mengidentifikasi masalah ya, lalu kita coba lingkup, scoping, identifikasi masalah yang akan kita teliti itu apa. Lalu setelah itu kita rumuskan masalahnya. Oke ya. Nah, dari perumusan masalah yang kemarin itu kita akhirnya bisa menentukan tujuan penelitian kita apa, begitu ya. Nah, dari situ akhirnya kita bisa menentukan hipotesa penelitian ya. Nanti kita akan bahas apa sih hipotesa itu gitu ya. Nah, namun sebenarnya saudara sudah cukup familiar dengan hipotesa karena dulu sebelumnya sudah pernah ambil mata kuliah metodologi penelitian gitu ya. Lalu juga statistik penelitian juga sudah pernah ya. Oke, lalu setelah hipotesa penelitian itu kan hipotesanya akan kita uji gitu ya. Lalu kita dari hasil uji itu kita bisa menarik suatu kesimpulan dari penelitian itu, sehingga kita bisa mengambil suatu saran ya, saran kepada misalkan pihak akademik atau mungkin kepada pihak manajer, seperti itu. Baik saudara, kita lanjut lagi mengenai kerangka teori atau kerangka teoritis ya, dan hipotesa. Oke, dalam menyusun kerangka pemikiran ya, kita perlu memahami dengan baik teori dan hipotesanya. Nah, nanti kita akan mempraktekkan gitu ya. Sebelum saudara membuat hipotesa, saudara harus memberikan teori dulu, menulis teori dulu apa, termasuk penelitian sebelumnya seperti apa, baru saudara bisa merumuskan hipotesa gitu ya. Oke, lalu menurut Kerlinger di tahun 2000 ya, jadi teori is a set of interrelated construct and or concept. Jadi teori itu merupakan seperangkat ya, konstruk atau konsep. Ada juga definisi dan proposisi, di mana mempresentasikan yang pandangan yang secara sistematik mengenai fenomena, oke ya. Yang secara spesifik menjelaskan mengenai pengaruh antara suatu variabel ya, dan juga kegunaan, penjelasan, dan memprediksi mengenai suatu fenomena, begitu saudara ya. Oke, lalu teori itu merupakan sekumpulan pemikiran atau konsep, definisi atau usulan yang saling berkaitan menjelaskan suatu fenomena tertentu dengan cara menspesifikasikan hubungan antar berbagai peubah gitu ya. Nah, itu definisi dari teori menurut
Kerlinger di tahun 2000. Lalu definisi teori juga dijelaskan oleh Wiersma di tahun 1986 dan juga oleh Bebby yaitu 1989. Oke, nanti saudara bisa baca. Kalau menurut Wiersma adalah teori itu adalah generalisasi atau seri generalisasi di mana kita mencoba menjelaskan suatu fenomena dengan cara yang sistematis, gitu ya. Nah, itu teori. Lalu kalau menurut Bebby, teori itu suatu penjelasan yang sistematis terhadap suatu fakta yang diamati dan hukum yang berhubungan dengan aspek kehidupan. Nanti saudara pada saat melakukan penelitian ya, terutama di bab 2-nya itu pastinya akan lebih banyak mengulas mengenai teori. Nah, apa sih peran teori dalam penelitian ya? Jadi peran teori dalam penelitian itu yang pertama memberi kerangka pemikiran bagi penelitian ya. Jadi kita akan lebih mudah untuk memahami kerangka pemikiran dari penelitian kita gitu ya. Lalu membantu peneliti dalam menyusun hipotesa penelitian. Ya seperti tadi kita sebutkan dulu teorinya, kita jelaskan, lalu penelitian sebenarnya gimana, baru kita bisa merumuskan suatu hipotesa gitu ya. Oke, lalu memberikan landasan yang kuat dalam menjelaskan dan memaknai data dan fakta. Oke, lalu mendudukan permasalahan penelitian secara logis dan secara runtut. Ya. Oke, lalu membantu dalam membangun ide-ide yang diperoleh dari hasil penelitian. Lalu memberikan acuan dan menunjukkan jalan dalam membangun kerangka pemikiran. Lalu memberikan dasar-dasar konseptual dalam merumuskan definisi operasional. Ya. Oke, nanti kalau definisi operasional berarti variabel-variabelnya kita harus didefinisikan. Nah, itulah teorinya di situ ya. Oke, lalu membantu mendudukan secara tepat dan rasional dalam mensintesis dan mengintegrasikan gagasannya, ya. Nah, makanya disusunlah suatu teori supaya mudah untuk untuk menyusun teori ini nggak bisa sembarangan, ya. Di sini ada prosedur penyusunan teori. Oke, yang pertama adalah tahapannya dulu, ya. Tahapan pertama kita harus melakukan kajian pustaka. Oke, berbagai jurnal, berbagai buku, atau mungkin informasi dari website ya, kita perkaya di situ ya kajian pustakanya. Lalu melakukan sintesa atau modifikasi antara teori yang satu dengan yang lain, kita bandingkan gitu ya. Lalu menyusun sendiri kerangka pemikiran secara logis, runtut, dan rasional. Oke, lalu baru setelah kita menyusun kerangka pemikiran, kita buat hipotesanya. Ya, yaitu merumuskan hipotesa. Oke, lalu selanjutnya setelah hipotesa dibentuk, kita lakukan penelitian untuk menguji hipotesa. Ya. Nah, setelah kita uji hipotesa, barulah kita rumuskan teori baru yang kita temukan itu seperti apa. Apakah berpengaruh atau tidak berpengaruh, gitu ya. Oke, jadi untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, studi pustaka harus memenuhi prinsip kemutakhiran dan keterkaitannya dengan permasalahan yang ada. Apabila menggunakan literatur dengan beberapa edisi, maka yang digunakan adalah buku dengan edisi terbaru ya. Jadi kalau misalkan si penulis itu dia punya tahun 97 membuat buku gitu ya. Tapi dia ada edisi revisi nih tahun 2021. Nah, berarti kita harus memakai yang tahun 2021 yang terbaru gitu ya. Oke, lalu jika referensi tidak terbit lagi, referensi tersebut adalah terbitan terakhir. Ya, kalau misalkan tadi tahun 97 itu yang terakhir, nggak ada lagi, ya sudah pakai yang 97 saja gitu ya. Gitu. Dan bagi yang menggunakan jurnal sebagai referensi, pembatasan tahun terbitan tidak berlaku. Oke ya. Nah, makanya jurnal itu kalau bisa ya 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Ya, supaya up to date. Oke saudara, sekarang kita masuk mengenai hipotesa. Apa sih pengertian dari hipotesa? Hipotesa merupakan pernyataan mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih mengenai suatu fenomena. Nah, makanya bunyi hipotesa itu bunyinya kadang-kala terdapat pengaruh positif gitu ya antara variabel X dengan variabel Y. Nah, contohnya seperti itu ya. Oke, lalu fungsi hipotesa itu apa? Fungsi hipotesa adalah sebagai pedoman dan memberikan arah penelitian. Ya, jadi kita nggak sembarangan meneliti. Kita harus menguji nih, itu praduga kita apa atau hipotesa kita apa. Oke, lalu selanjutnya sumber hipotesa itu dari mana? Oke, yang pertama berasal dari teori, yaitu pemikiran deduktif. Ya, lalu berasal dari pengalaman peneliti.
ya, dan fakta dari lapangan, ya, itu berdasarkan pemikiran induktif. Lalu, kriteria hipotesa itu seperti apa, ya? Yang pertama, dinyatakan dalam kalimat yang menyatakan hubungan dua variabel atau lebih. Nah, saudara cukup familiar ya dengan kalimat hipotesa yang telah saudara baca. Oke, lalu dilandasi oleh argumentasi yang kuat berdasarkan teori. Nah, makanya sebelum kita merumuskan hipotesa, harus ada teorinya dulu. Ya, oke, lalu mendorong untuk dilakukan pengujian atau testable. Nah, kita membuat hipotesa ya berarti harus diuji kebenarannya, ya. Lalu disusun dalam kalimat yang singkat dan jelas atau concise. Ya, jadi hipotesa itu nggak usah panjang-panjang gitu ya. Yang penting jelas aja, gitu ya. Oke, lalu konsisten dengan teori yang ada, ya. Jadi memang harus sesuai dengan teori, konsisten ya. Oke, lalu memiliki argumentasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Nah, contoh hipotesa ya seperti yang kita sering baca, misalnya ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan mobilitas sosial dan lain sebagainya. Lalu di sini ada tipe dan bentuk hipotesa. Ya, di sini ada hipotesa substantif versus hipotesa statistik. Oke ya, lalu ada hipotesa nol ya versus hipotesa alternatif. Nah, kita seperti biasa kalau H0 itu contohnya misalnya tidak ada perbedaan antara variabel X dengan variabel Y gitu ya. Lalu kalau H alternatifnya ya yaitu ada perbedaan antara X dan Y, di mana memang hipotesa nol dan alternatif ini merupakan kebalikan gitu ya. Oke, lalu ada hipotesa direksional dan hipotesa unidireksional. Oke ya, jadi kalau hipotesa direksional itu contohnya rata-rata prestasi belajar siswa yang diajar dengan metode baru lebih baik daripada metode konvensional, gitu ya. Oke, kalau hipotesa unidireksional, jadi contohnya ada perbedaan rata-rata prestasi siswa yang diajar dengan metode baru dengan diajar dengan metode konvensional, gitu ya. Oke, nah itu perbedaannya. Lalu di sini ada hipotesa substantif, di situ disebut juga sebagai hipotesa penelitian, ya. Lalu ada hipotesa statistik, ya. Nah, seperti yang tadi yang di atas itu, ya. Jadi penjelasannya di bawah, ya. Nah, jadi kalau hipotesa statistik itu merupakan hipotesa dalam konteks perhitungan statistik. Saudara, di kerangka pemikiran, berarti kita juga menyebutkan mengenai variabel penelitian, oke ya. Oke, jadi objek penelitian yaitu merupakan apa yang menjadi pusat perhatian peneliti, ya, atau masalah yang akan dipecahkan lewat penelitian, ya. Nah, di sini ada juga topik dan tema penelitian, yaitu menjadi salah satu yang kita fokuskan juga nanti ya, topiknya apa. Oke, lalu objek penelitian itu dibagi menjadi dua, ya, yaitu ada konstanta dan variabel, gitu ya. Nah, kalau konstanta yaitu objek penelitian yang sifatnya tetap atau konstan. Nah, makanya konstanta gitu ya. Jadi konstan, dia tetap. Sedangkan variabel yaitu objek penelitian yang menunjukkan adanya variasi atau perbedaan di antara individu yang diteliti. Nah, kita biasanya memang meneliti kebanyakan ya variabel apa, variabel X, Y gitu ya, independen, dependent, seperti itu ya. Oke saudara, kita lanjutkan lagi penjelasan mengenai variabel penelitian ya. Jadi variabel itu dibedakan menjadi dua, ada variabel kategoris dan ada variabel continuous. Oke ya. Nah, kalau variabel kategoris itu variasinya bersifat diskrit dan terpisah secara nyata ya. Misalnya jenis kelamin, ya pilihannya ya pria dan wanita gitu ya. Lalu kota kelahiran gitu ya. Ya banyak, ada kota Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang dan lain-lain. Lalu agama ada Islam, Katolik, Hindu dan Buddha. Nah, itu variabel kategoris ya, kategori lah gitu ya. Oke, lalu ada variabel continuous atau variabel continuum ya. Nah, ini variabel yang sifatnya tidak berbeda secara kategori sebenarnya, tapi bersambungan dengan dalam tingkatan. Contohnya ya, ini ada variabel yang dapat diukur dan yang dapat dikendalikan ya. Kalau yang dapat diukur yaitu measure variable. Contohnya apa? Tinggi badan, berat badan gitu ya. Nah, kalau yang dapat dikendalikan yaitu manipulate variable gitu ya. Oke. Nah,
ini saudara, jadi variabel yang dapat diukur dan dapat dikendalikan ya. Jadi contohnya tadi yang setelah saya jelaskan, kalau yang dapat diukur, contohnya berat badan, tinggi badan, lamanya pendidikan, lamanya belajar, dan lain sebagainya ya. Sedangkan variabel yang dapat dikendalikan itu contohnya prestasi belajar, itu dikendalikan oleh intensitas belajar, lamanya belajar, pengalaman belajar gitu ya. Nah, itu dikendalikan. Jadi ada variabel yang bisa dikendalikan gitu ya. Oke, lalu sikap dikendalikan oleh pendidikan, oleh banyaknya informasi yang masuk lewat berbagai media. Oke, saudara, ini cukup familiar ya mengenai variabel penelitian. Kita telah mempelajari sebelumnya di metodologi penelitian ya, bahwa dilihat dari hubungannya itu antar variabel penelitian. Variabel itu dibedakan menjadi ada variabel bebas atau kita sebut sebagai independent variable, atau disebut juga antecedent variable. Jadi nanti pada saat saya tanya apa itu antecedent variable, berarti itu adalah independent. Jadi sama saja ya istilahnya. Oke, lalu ada variabel terikat. Nah, ini istilahnya berarti dependent, atau kita sebut juga consequent variable. Ya, jadi consequent variable itu artinya ya dependent variable, gitu ya. Oke, lalu di samping variabel pokok tersebut, dalam hubungan antar variabel penelitian di lapangan sering muncul ada yang namanya variabel antara atau moderator, dan ada variabel intervening ya. Intervening berarti yang menghubungi ya, bukan mengganggu sebenarnya ya. Jadi istilahnya sih pengganggu, tapi dia itu memediasi gitu ya. Itu intervening ya. Nah, ya penelitian kita di riset pemasaran ini kita sudah mulai menggunakan variabel moderator dan intervening ini gitu. Saudara, sebenarnya penelitian itu nggak semuanya itu harus ada hipotesa. Ada juga penelitian yang tidak memerlukan hipotesis ya. Contohnya penelitian dengan metode deskriptif, lalu historis, yang secara filosofis, pelacakan, evaluasi, dan tindakan yang tidak memerlukan hipotesa, karena kita hanya mengamati, ibaratnya begitu ya. Lalu penelitian yang hanya menggunakan satu variabel boleh menggunakan atau tidak menggunakan hipotesa, gitu ya. Contohnya gaya belajar. Nah, itu boleh menggunakan hipotesa, menggunakan ataupun tidak menggunakan. Saudara, tadi kan kita setelah kita membuat suatu hipotesa, baru nanti kita akan menguji gitu ya. Nah, untuk mengujinya berarti kita membutuhkan apa? Instrumen riset gitu ya. Makanya nanti ada kita membutuhkan data-data dari responden ya. Nah, bagaimana nih cara pengumpulan informasi atau data nilai dari variabel penelitian kita? Yang pertama, kita bisa melakukan kepada responden yaitu dengan wawancara ya. Jadi wawancara ini dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak struktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan telepon atau email ya, atau yang seperti biasa kita menggunakan Google Form ya. Lalu kita menggunakan kuesioner atau angket ya. Ini dapat dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Oke ya. Nah, ini juga bisa juga sih sebenarnya melalui Google Form ya saat ini ya. Begitu. Oke, lalu ada observasi, yaitu observasi berarti dapat dilakukan dengan pemasangan alat pengukuran terhadap suatu proses baik fisik, biologi maupun fisiologi. Jadi kalau observasi ya misalkan kita mau meneliti curah hujan gitu ya, intensitas gelombang laut, atau kita mau gempa bumi gitu ya, itu kan diobservasi menggunakan alat gitu ya. Oke, ini sumbernya dari Sugiono tahun 2003 halaman 130 sampai 141. Sekarang kita akan membahas mengenai instrumen ya. Jadi instrumen pengumpulan data yang menggunakan angket dulu ya. Jadi angket itu apa sih? Jadi angket itu merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dengan tujuan responden dapat memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Oke ya. Nah, angket ini berarti menggunakan seperti apa ya? Kuesioner lah gitu ya. Oke, jadi angket itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama angket terbuka, lalu ada angket tertutup, dan angket gabungan, baik itu terbuka maupun tertutup. Nah, ini contoh dari angket terbuka ya, kita definisikan dulu. Jadi angket terbuka itu adalah angket yang disajikan dan diisi oleh responden sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Oke, contoh
Ya, misalkan kita memberikan pertanyaan kepada responden kita. Penataran apa saja yang pernah Anda ikuti yang menunjang tugas Anda belajar? Tuliskan penataran apa, di mana, dan berapa lama. Nah, responden saudara ini bisa menulisnya berupa paragraf misalkan atau berupa list-list gitu ya. Oke, jadi catatannya jawaban dari pertanyaan ini sulit untuk peneliti nominalkan. Ya memang kita sulit ya. Maksudnya itu kita harus baca gitu kan. Uh, jadi apabila peneliti belum mempunyai standarisasi jawaban ya memang agak sulit ya. Jadi kita hanya sekedar memahami sebenarnya, beda dengan yang ibaratnya menggunakan skala Likert yang nanti akan kita bahas. Oke ya. Nah, saudara, yang ini merupakan angket tertutup ya. Jadi angket tertutup ini merupakan angket yang disajikan dalam bentuk di mana responden hanya memberikan tanda centang pada kolom yang sesuai ya. Ini kita lebih sering melihat angket tertutup ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi contohnya nih ya, pernahkah Anda memperoleh penataran yang menunjang tugas Anda mengajar? Nah, jawabannya hanya dua, nggak ada jawaban bebas gitu ya. Jawabannya yang pertama A itu pernah, B itu tidak pernah, hanya itu aja jawabannya, nggak ada pilihan yang lain gitu ya. Oke, lalu ada pertanyaan lanjutan ya. Jika pernah, penataran tentang apa saja dapat memberikan centang lebih dari satu. Oh, apa aja nih penataran si responden yang setelah dilakukan gitu ya. Yang pertama, materi bidang studi, metode mengajar, menggunakan media, menyusun alat evaluasi gitu ya. Nah, ini responden bisa memilih keempatnya justru gitu ya. Nah, pilih salah satu juga bisa. Oke ya. Lalu menggunakan angket model ini bisa peneliti nominalkan hasilnya dengan catatan standarisasi kategori penilaian harus jelas. Oke ya. Jadi misalkan nih saudara, pertanyaan pertama misalkan pernah memperoleh penataran, oh pernah, oh berarti poinnya misalkan dapat 5 gitu ya. Tidak pernah, oh poinnya berarti kosong. Nah, kayak begitu ya. Nah, itu makanya ada kategori penilaian yang saudara. Nah, ini angket dengan menggunakan skala Likert. Ini biasa sekali kita pakai ya dengan metode kuantitatif kita ya. Riset pemasaran ini kebanyakan menggunakan skala Likert ya, yaitu ada poin 1 sampai 5 contohnya begitu ya. Oke, kita bahas dulu. Jadi angket dengan menggunakan skala Likert itu merupakan angket yang telah menyediakan alternatif jawaban dengan ketentuan kategori. Contoh, ada 5 kategori ya. Contohnya A itu nilainya 5, B itu nilainya 4, sampai dengan E itu 1 untuk pertanyaan positif ya. Nah, kalau pertanyaannya negatif itu kita balik. Kalau skala Likert itu ingat ya, perhitungannya nanti pada saat pengujian hipotesa di statistik SPSS-nya pakai softwarenya itu poinnya itu nanti berbeda ya. Nah, kalau pertanyaannya negatif ya, kalau misalkan jawabannya A itu nilainya jadi 1, B itu jadi 2. Nah, sedangkan yang E itu justru jadi 5. Jadi kebalikan antara positif dan negatif gitu ya poinnya. Oke, contohnya kita kalau misalnya kita dibuat tabel, kalau A itu selalu, B ya ini yang positif ya, selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah sama sekali gitu ya, atau sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah itu kalau positif berarti nilainya A itu berarti 5 ya, E itu berarti 1. Nah kalau sedang pertanyaan negatif ya tadi kebalikannya ya, A itu justru jadi 1 ya, E itu justru jadi 5. Oke saudara, lalu yang selanjutnya adalah angket campuran ya. Jadi kuesioner campuran nih ya. Contohnya ya, saya buat pertanyaan. Pernahkah Anda mendapat penataran yang menunjang tugas Anda mengajar? Jika pernah, berapa kali gitu ya? Oke, ada dua jawaban nih. Yang pertama tidak pernah. Andai kata tidak pernah, saudara bisa langsung lanjut ke nomor 3 gitu ya, diarahkan, andai kata pakai Google Form, diarahkan ke pertanyaan nomor 3 ya. Oke, lalu kalau misalnya pernah, yaitu apa aja, jelaskan. Nah, baru setelah itu kita bisa lanjut ke pertanyaan nomor 2. Oke, nah yang pertanyaan nomor 2, penataran apa saja yang Anda ikuti dan berapa lama? Nah, misalnya ada materi pelajaran berapa hari, metode mengajar berapa hari, nah itu bisa diisikan oleh responden. Nah, itulah merupakan angket campuran ya. Di lain pihak responden bebas untuk menuliskan kata-kata, tapi
pilihannya itu hanya beberapa, ibaratnya gitu ya. Jadi ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Oke, saudara, selanjutnya ini contoh pertanyaan dengan skala Likert. Nah, saudara mungkin nanti akan cukup familiar ya dengan melihat kuesionernya, ya, kuesioner penelitian. Jadi misalnya nih, ada pertanyaan kuesioner, ya, pertanyaan ini dari instrumen riset kita menyebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas guru dalam melaksanakan tugas belajar mengajar, maka setiap guru diberikan pendidikan dan pelatihan secara berkala setiap tahun. Oke, responden jawabnya sangat setuju, setuju, atau sangat tidak setuju. Nanti responden hanya cukup centang, memberi tanda atau tanda silang gitu ya. Nah itu, nanti kita tergantung nih pertanyaannya ini positif apa negatif. Berarti ini kan positif gitu ya. Berarti sangat setuju itu poinnya 5 ya. Setuju itu 4. Sedangkan sangat tidak setuju berarti poinnya 1 gitu ya. Nah, apabila kalimatnya negatif, poinnya juga jadi berubah. Oke, saudara. Ini sebenarnya ya variabel ini akan kita lebih bahas lagi nanti di bab 3 yang mengenai metodologi penelitian ya. Tapi bukan berarti ya mengenai variabel-variabel yang kita rinci ini tidak berhubungan dengan kerangka pemikiran. Justru ini berhubungan ya. Jadi dari bab 2 itu nanti akan berhubungan ke bab 3 ya. Jadi variabel itu dapat lebih dirinci menjadi subvariabel dan indikator. Oleh karena itu maka kita perlu memperdalam teorinya. Ya, contohnya kita ada 2 variabel nih dalam penelitian kita, yaitu variabel 1 dan variabel 2. Oke, dari variabel 1 ternyata ada dipecah lagi ya, ada subvariabel atau kita sebut juga mungkin sebagai dimensi ya. Ada misalkan ada 3 dimensi gitu ya, atau subvariabel, bebas mau dimensi apa subvariabel tergantung sumbernya ya, teorinya kayak gimana. Oke ya. Nah, dari subvariabel itu nanti dipecah lagi ya untuk lebih mengkerucut lagi, yaitu menjadi indikator. Ya, indikatornya misalnya ada 3. Nah, di setiap indikator itu misalnya indikator 1 gitu ya, itu kita bisa membuat suatu instrumen penelitiannya, angketnya. Contohnya pertanyaan 1 sampai 4 itu untuk indikator 1 gitu ya. Nah, misalkan indikator 2 yaitu pertanyaan 5 sampai 8 gitu ya. Nah, itu kita nanti membuat kuesioner itu kalimatnya disesuaikan dengan indikator dari variabel kita gitu ya. Oke, apa namanya ini sebagai contoh ya, misalkan sini ada variabel indeks iklim ya, variabel indeks iklim. Oke, untuk indeks Lengas itu kita sebut sebagai subvariabel 1, indeks energi itu subvariabel 2 di sini ya, sorry ya. Oke, apa namanya? Nah, indeks Lengas itu terdapat apa namanya? Indikator, yaitu hujan. Hujan itu merupakan indikator 1, lalu evaporasi itu indikator 2 ya. Lalu kalau indeks energi, suhu itu indikator 1, radiasi itu indikator 2. Oke, mungkin di sini agak sulit untuk dipahami, tapi nanti saudara akan latihan pada saat membuat kerangka teoritis ya, kerangka teoritis dan model konseptual. Nanti saudara jadi paham apabila selesai bab 2 itu, nanti di bab 3 selesai. Nah, saudara nanti membuat kuesionernya seperti apa gitu saudara ya. Baik saudara dan saudari sekalian, demikian materi kita hari ini mengenai menyusun kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian ya. Ini merupakan teorinya. Lebih baik memang kita sambil praktek, jadi saudara nanti lebih memahami maksudnya seperti apa sih gitu ya, mengenai teori-teorinya dan membentuk hipotesanya gitu ya. Oke, demikian materi kita hari ini. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan sore dan malam ya bagi mahasiswa reguler pagi dan reguler sore ya. Sebenarnya habis ini nanti saya akan memberikan sedikit penjelasan, ada PPT lagi, silakan saudara baca ya. Mungkin tidak saya buat videonya, itu hanya untuk tambahan ya. Tapi bukan berarti walaupun tambahan tidak keluar kuis ya, siap-siap saja siapa tahu ada di situ kuisnya ya. Baik saudara, demikian. Sampai jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa dan
Assalamualaikum.